nama Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada Dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami. Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan kami bisa ibadah ini. Haleluya. Amin.
percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus.
Yesus Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, namamu dimasyurkan Tuhan. Haleluya. Kami takkan takut akan apapun juga, sebab Engkau beserta kami. Gadangmu dan tongkatmu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Kau kami agungkan, namamu kami masyurkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara, Victorious People yang dikasihi Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan tentang kasih Allah Tritunggal. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, dan doa kami pagi hari ini kami berdoa biarlah firman Allah menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami dalam mengawali dan menjalani hari kami hari ini, bahkan hari-hari kami ke depan. Berkat-Mu ada setiap pemirsa Tuhan, rahmat-Mu, jamahan-Mu melawat setiap kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bagikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-1, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian dikatakan dalam Alkitab. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan yang kedua. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini ayat yang luar biasa, karena dalam 1-2 ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Tritunggal bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kita tahu dalam iman Kristen Allah disebut sebagai Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Namun kita tahu juga ada banyak orang Kristen yang bingung mengenai pemahaman tentang Tritunggal ini. Nah, dari bacaan ini saya ingin membagikan pemahaman kepada saudara-saudara supaya saudara bisa lebih memahami bagaimana Allah Tritunggal itu dalam kehidupan kita dan bagaimana Allah Tritunggal itu mengasihi umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini dikatakan bahwa Allah Bapa itu telah memilih kita sesuai dengan rencananya. Dalam pengertian tertentu, rencana keselamatan itu berasal dari Allah Bapa. Dia telah memilih kita sesuai dengan rencananya. Jadi Allah Bapa memilih. Memilih siapa? Memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang dikatakan karena begitu besar kasih Allah? Itulah Allah Bapa. Begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini. Sehingga ayat tadi berkata apa?
Sehingga diberikannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal. His only begotten son. Anaknya yang tunggal satu-satunya. Yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada pemberitaan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, apakah peran Allah Bapa? Allah Bapa berdasarkan kesaksian surat 1 Petrus, Dialah yang merencanakan keselamatan. Dialah yang memilih saudara dan saya. Dan pilihan Allah ini pilihan yang tidak pernah salah. Dia mau supaya setiap orang diselamatkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita melihat dalam surat Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4 saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa, Dia telah memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Pemilihan yang sempurna. Jadi kalau hari ini saudara dan saya boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itulah karena Allah sangat mengasihi kita. Inilah peran Allah Bapa dalam kehidupan orang percaya. Dialah pemrakarsa, Dialah perencana keselamatan, Dialah yang memilih saudara dan saya jauh sebelum dunia dijadikan. Kemudian saudara-saudara, dari bacaan 1 Petrus kita juga melihat peran dari pribadi yang kedua dalam ketritunggalan, Sang Anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak, sebelum Dia menjadi manusia, sebelum Dia mempunyai nama Yesus atau Yeshua dalam bahasa asli, Dia adalah firman Allah yang maha kuasa. NRK and ho logos, Dia adalah logos, firman yang maha kuasa. Karena Dia harus melaksanakan, mengeksekusi rencana keselamatan Bapa, maka Dia berinkarnasi, turun ke dunia, meminjam rahim Maria untuk menjadi manusia. Dan karena Dia manusia, Dia harus punya nama. Dan namanya adalah Yeshua dalam bahasa Ibrani. Atau kita hari ini menyebutnya dengan Yesus. Apakah peran Yesus dalam keselamatan? Dialah yang mengeksekusi rencana keselamatan itu. Dialah yang memberitakan kabar keselamatan itu. Dialah yang kemudian pada akhir hidupnya, ultimate tugasnya, mati di kayu salib, supaya darahnya menebus dosa kita. Dalam tulisan Petrus yang tadi kita baca dikatakan, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kenapa darahnya penting? Kenapa kita harus menerima percikan darahnya? Karena darah itulah yang mengampuni dosa dunia. Dalam perjanjian lama, dosa dihapus oleh korban darah. Darah binatang. Orang Israel ketika mereka berdosa, mereka akan datang kepada imam-imam besar di bait Allah. Mereka akan membawa korban binatang. Binatang itu akan disembelih, mati sebagai substitusi, pengganti. Seharusnya mereka yang mati karena dosa, upah dosa adalah maut.
Namun maut itu, kematian itu tidak ditimpakan kepada bangsa Israel, tapi ditimpakan kepada binatang. Substitusi. Sehingga mereka tidak perlu mati, binatang itulah yang mati. Ketika Yesus datang ke dunia, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus disebut oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba Allah. Dia mendapatkan ilham dari Allah, wahyu dari Tuhan. Yesus inilah korban yang disediakan Allah, yang akan dikorbankan untuk menebus dosa. Bukan hanya satu manusia, tapi semua yang percaya kepadanya. Dan korbannya cukup satu kali untuk selama-lamanya. Pada waktu itu bangsa Israel, mereka harus terus-menerus mempersembahkan korban kalau mereka berdosa. Karena itulah ritual dalam Taurat. Tapi korban Yesus Kristus, korban anak domba Allah yang darahnya tak bercacat, cukup satu kali untuk selama-lamanya. Darah yang tercurah di Kalvari itu, yang keluar melalui, kalau saudara ingat peristiwa penyaliban, dia dimahkotai duri, dia ditombak, dia dicambuk, darah keluar. Darah itulah seperti halnya fungsi darah korban-korban binatang perjanjian lama. Darah tercurah, binatangnya mati. Darah Yesus tercurah, darah itulah yang menebus dosa seluruh dunia. Semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Hari ini kalau kita boleh menjadi anak Tuhan, itu karena kita telah menerima percikan darah Yesus. Itulah peran pribadi kedua dalam ketritunggalan Sang Anak atau Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dalam surat Petrus dikatakan peran Roh Kudus, dikatakan dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus juga berperan. Apa yang dia lakukan? Dia menguduskan. Dia menguduskan, dia menyucikan orang percaya. Pengudusan, penyucian dari bahasa asli Alkitab hagiasmos, yang berarti Allah memurnikan, Allah menyucikan, Allah menguduskan kita, hati kita, keseluruhan hidup kita dikuduskan, dilayakkan untuk Tuhan. Itulah pemahaman arti kudus. Disucikan, dilayakkan untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi, Allah Tritunggal luar biasa, bekerja, bersinergi. Ada peran-peran tertentu yang kita lihat dalam tulisan Rasul Petrus ini. Allah Bapa, dialah perencana. Dialah yang memilih, menetapkan kita untuk diselamatkan. Tuhan Yesus Kristus yang mengeksekusi rencana keselamatan. Dia turun ke dunia. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Darahnya tercurah untuk pengampunan dosa dunia. Dan Roh Kudus, kata Alkitab, dia menguduskan kita. Dia menyucikan kita. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang kedua kali menjemput mempelainya. Berbahagialah saudara dan saya, karena Allah Tritunggal mengasihi kita. Allah Bapa mengasihi engkau. Tuhan Yesus Kristus mengasihi engkau. Roh Kudus mengasihi engkau. Dan dengan caranya yang luar biasa, kita boleh melihat hari ini. Ada banyak orang percaya di dunia. Itulah karya Allah dalam kehidupan kita. Kiranya melalui perenungan singkat ini, saudara bisa lebih memahami siapakah Allah Bapa dan apa yang Dia lakukan dalam hidup kita. Siapakah Yesus Kristus dan apa yang telah Dia lakukan buat kita. Siapakah Roh Kudus dan apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Mengakhiri perenungan firman Allah, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan firman hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati setiap pemirsa. Memberikan roh pengenalan akan Tuhan sehingga kami makin mengenal siapa Allah kami. Hamba juga berdoa berkati umat-Mu Tuhan, pemirsa Bapa. Jika ada yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap tubuh yang sakit dan boleh sembuh.
yang sedang berduka, yang sedang bersedih, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kelegaan sukacita yang abadi. Yang sedang ada masalah pergumulan, aku berdoa dalam nama Yesus, Allah membukakan engkau pintu-pintu, Allah menolong engkau. Berkati Bapa seluruh pemirsa, bahkan berkati juga gereja kami Tuhan, bahkan juga gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Victorious people, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.